Di tengah konflik rumah tangganya dengan Julia Prastini alias Jule yang viral di media sosial, selebgram asal Korea Selatan Na Dae-hun tetap fokus mengisi hari-harinya dengan berbagai aktivitas dan pekerjaan. Dae-hun bahkan makin istiqomah dengan mengikuti kajian Ustadz Irfan Rizky yang mengusung tema yang cukup emosional, yakni Recharge Hati. Hebatnya Dae-hun tidak pergi sendiri melainkan memboyong ketiga anaknya tanpa seorang pengasuh. Meski harus mendengarkan kajian sambil momong anak, Dae-hun gak kelihatan kewalahan. Ia justru antusias mengikuti serangkaian acara dan mengaku punya energi baru setelah mengikuti kajian. Apa yang dirasakan setelah research? Sudah menenangkan hatinya belum? Banyak untuk Wahai Allah. Tak hanya jadi ikut rajin kajian, baru-baru ini Dae-hun juga makin meningkatkan keimanannya dengan berangkat umroh ke Tanah Suci bersama kedua anaknya, Junho dan Eunho. Perjalanan ibadahnya ke Tanah Suci tanpa Jule pun lagi-lagi menuai simpati dari netizen. Pasalnya, dalam video yang beredar di media sosial, Dae-hun berjalan di Masjidil Haram, memegang tasbih dan menuntun kedua anaknya sambil melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Wajar jika netizen begitu simpati dengan Dae-hun, karena selain makin istiqomah, Dae-hun juga tak pernah membongkar aib Julia Prastini alias Jule sedikit pun ke sosial media. Bahkan meski hatinya begitu sakit diselingkuhi, Dae-hun meminta maaf ke Jule dan mengaku tidak pernah menyesal menikahi sang istri. Aku mau maafkan ke kamu untuk kesalahan aku atau kekurangan aku, tapi aku sama sekali nggak pernah nyesel nikah sama kamu karena kita sering berantem juga. Sementara di sisi lain, gara-gara perselingkuhan Jule viral dan heboh, komedian Sule Sutisna malah jadi sasaran kemarahan netizen yang mengira jika Sule adalah Jule lantaran namanya yang mirip. Entah mau sedih atau ketawa, yang pasti Sule dengan tegas memberikan pesan menohok ke Jule untuk membuka kolom komentar akun Instagramnya agar netizen tak lagi salah alamat menghujatnya. Saya diserang di komen-komen bahwa saya selingkuh. Bukan saya, guys. Jule, bukan Sule. Please, guys. Please, guys. Aku capek. Senasib dengan Na Dae-hun yang disia-siakan Jule, sederet selebriti wanita seperti Asri Welas, Tengku Dewi, Hanum Mega, Dahlia Polan hingga Ryuka Bunga juga menjadi korban disia-siakan dan diselingkuhi oleh pasangannya dulu dan akhirnya memilih bercerai. Meski harus memilih mengakhiri biduk rumah tangganya, namun para selebriti wanita ini tak lantas berlarut dalam kesedihan. Sebaliknya mereka memilih bangkit dan merubah diri menjadi lebih cantik dan glowing. Asri Welas dan Tengku Dewi hingga Ryuka Bunga memilih meluapkan sakit hatinya pasca dihianati mantan suaminya. Memilih melakukan transformasi besar-besaran terutama dalam penampilan. Kedua janda cantik ini memilih melakukan oplas dengan biaya ratusan juta demi bisa tampil cantik dan awet muda, serta menjalani rutin olahraga hingga memiliki body goals yang memang mereka inginkan sejak lama. Benarkah perubahan penampilan mereka sebagai bentuk balas dendam agar membuat mantan menyesal? Karena saya punya peran yang memang arahnya ke sana. Saya kan nggak pernah seperti itu, tapi kalau tiba-tiba seperti itu, nggak ada intro, ini kamu aja jadi bingung. Sudah tampil cantik dan seksi, karir mereka pun kembali bersinar. Asri dan Ryuka Bunga mulai banjir job, sementara Dahlia Polan serta Hanum Mega dan Tengku Dewi juga mulai banjir endorse. Para selebriti wanita ini seolah ingin membuktikan jika mereka bahagia meski tanpa pasangan. Tak hanya karir gemilang, namun diam-diam banyak pria yang juga mulai mendekati mereka. Asri Welas mengaku sudah banyak pria yang mencoba mendekatinya, mulai dari kalangan pengusaha hingga selebriti. Musik ada, pemusik ada, pejabat ada. Maksudnya yang telepon kan, dia boleh aja kan kalau misalnya mau temenan, mau ini. Orang mereka juga pada sendiri-sendiri semua, tapi menentukan kepada siapa nanti dulu lah. Sementara Ryuka Bunga yang kerap dijodohkan dengan Arhan, kini malah menolak dijodoh-jodohkan dengan para calon duda. Namun, ia tak akan menolak jika dijodohkan dengan Andre Taulany yang akan segera menjadi duda. Udah Haji Andre belum resmi.
kalau udah resmi juga gue mau Aji Andre. Di Kabung Aji Andre, bisa kali. Saya orangnya irit banget Aji Andre. Saya kalau makan kerupuk nih, kalau melempem saya taruh kulkas. Ya nggak saya buang. Sementara setelah melewati drama ribut-ribut selama menjalani sidang perceraian, akhirnya kemarin Majelis Hakim Pengadilan Agama Tiga Raksa mengabulkan gugatan cerai Cikita Maidi terhadap Indra Aditya serta menjatuhkan hak asuh anak kepada Cikita melalui e-court. Dalam dokumen salinan putusan cerai, Hakim menjatuhkan talak 1 bain sugro terhadap tergugat Indra. Dikabulkannya gugatan cerainya seolah menjadi kado ulang tahun bagi mantan artis cilik ini yang pada 22 Oktober lalu genap berusia 35 tahun. Tak mudah bagi Cikita untuk mengambil keputusan bercerai, namun lantaran ia sudah tak lagi sanggup mengayuh biduk rumah tangga bersama Indra, Cikita memilih untuk menjadi janda. Itu kan talak 1 bain sugro tergugat Indra Aditya Rahim terhadap penggugat Cikita Cecilia Octaviani. Cuman mau dijandain aja. Aku mengambil jalan seperti ini karena sudah gak kuat. Sayangnya meski gugatan cerai sudah dikabulkan serta hak asuh anak jatuh kepada Cikita, entah mengapa pelantun lagu Kuku ini seolah syok saat mengetahui jika hakim hanya mewajibkan Indra untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp2.500.000 dan setiap bulan akan mengalami kenaikan 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Padahal sejak awal Cikita meminta 30 juta untuk nafkah anak. Akankah Cikita mengajukan banding terhadap putusan hakim terkait nafkah anak? Menetapkan satu orang anak bernama Yafir Raska Aditya bin Indra Aditya yang lahir 25 Maret tahun 2019 di bawah pengasuhan penggugat selaku ibu kandung. Ya kita cuma minta diberikan kesempatan untuk bisa melihat anaknya sendiri. Kenapa? Karena di dalam perkawinan itu yang ada kan ada mantan istri atau mantan suami. Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat nafkah satu orang anak sejumlah uang Rp2.500.000 setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Memang Cikita mengajukan waktu itu minta biaya asuh anak ini 30 juta per bulan, tetapi Indra merasa keberatan. Meski syok, Cikita merasa lega lantaran gugatan rekonvensi atau pengembalian mahar yang diajukan Indra ditolak hakim. Indra memang sempat mengajukan gugatan pengembalian mahar terkait uang muka rumah dan cicilan rumah yang tentunya membuat Cikita meradang. Ibu satu anak ini tak menyangka jika Indra yang sudah tega mengkhianati bahkan tak lagi memberikan nafkah untuknya selama 3 bulan malah tega menggugatnya untuk mengembalikan mahar pernikahan. Lantas benarkah keputusan hakim justru menguntungkan pihak Indra? Memang kita waktu dalam menjawab gugatan dari Cikita Maidi, kita melakukan gugatan rekonvensi. Nah, gugatan rekonvensi kita ajukan salah satunya adalah pertama menuntut uang mahar. Yang kedua adalah menuntut pengembalian uang muka rumah dan cicilan rumah yang mana rumah itu ditempatkan oleh Cikita Maidi. Tetapi gugatan rekonvensi itu tidak dijawab oleh hakim. Artinya hakim menolak gugatan rekonvensi kita. Pemirsa, suasana haru dan humanis terlihat saat Sultan Andara Raffi Ahmad menjenguk rekannya yang tengah bergumul derita Fahmi Bu. Fahmi yang sudah 3 tahun mengidap komplikasi penyakit dan stroke ringan, jantung, diabetes, pengapuran hingga pengeroposan tulang. Bak orang lumpuh layu yang hanya bisa berbaring di kasur tanpa ranjang di rumah kontrakannya di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ingat gak? Enggak. Iya benar. Banget. Lagi sakit mah. Tadi bilang katanya main sama mama. Hah? Sakit apa? Stroke. Jantung. Stroke sama jantung. Dari arah itu bawa. Ada ini ya, ada tisu basah. Tadi udah keburang, udah dibuka. Kita mau packing buat ke rumah sakit. Ada tisu basah, ada tisu kering. Banyak juga nih, alhamdulillah.
Meski tubuhnya sakit dan merapuh, ingatan Fahmi masih kuat. Saat Raffi video call dengan Mama Rita Amelia, ibu mertuanya, Fahmi mengungkap bahwa ia pernah main sinetron di rumah produksi Mama Rita. Iya. Dulu kita pernah main, Ma. Lagi sakit. Dulu kita pernah main film layar lebar. Main layar lebar dulu. Tahun 89 dulu kan. Tahun 89. Iya, pokoknya harus sembuh. Ayo Afi diurusin dulu. Ya. Oke, nanti ditengokin. Ya. Nanti kasih tahu Mama ya. Ya. Sadar hidup Fahmi juga bergantung pada orang yang merawatnya, Nita sang mantan istri secara rutin menjenguk Fahmi. Nita bersyukur karena kedatangan Raffi dan semangat dari Mama Rita berhasil menyalakan kembali semangat hidup Fahmi. Berkat Raffi, Fahmi mau berobat ke sebuah rumah sakit bertaraf internasional untuk menjalani pengobatan intensif. Mau Afi bawa ke rumah sakit tapi dianya takut, dikasih motivasi, nggak apa-apa gitu maksudnya ya kan? Iya, ayo gimana itu ke dokter Hasbun kalau jantung? Ya, udah tadi udah dicari rumah sakit. Jadi biaya semua yang tanggung Arafi sampai selesai. Pasti harus optimis ya kan. Kita yang ngurusin juga optimis, semangat. Fahmi pun juga harus semangat untuk sembuh. Karena kan harus dari dirinya sendiri untuk sehat. Setelah menjenguk dan membawa Fahmi Bo ke rumah sakit, Raffi Ahmad yang menjabat sebagai staf khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni didesak menjenguk Ahmad Zoni dan mengawal kebebasan aktor yang berstatus napi high risk di Lapas Nusa Kambangan itu. Harapan itu diungkapkan oleh Camelia dan Titi Haryati, kekasih dan ibu angkat Ahmad Zoni. Saya mendorong segeralah Raffi untuk bisa berkunjung ke Nusa Kambangan, bisa ketemu dengan Amar, ditunggu dan saya siap juga untuk ikut ke sana. Emang Bang Amar tuh butuh dirangkul, butuh diobatin, butuh diperhatiin. 2 pekan tak bertemu dengan Amar terasa menyiksa bagi Camelia. Tak ayal 14 hari tanpa mendengar suara Amar membuat hari-hari Camelia seolah mengandung bawang, penuh tangis yang tertahan. Sayangnya harapan untuk bertemu setidaknya mendengar suara Amar lewat telepon seolah pupus karena terbentur peraturan di Lapas Nusa Kambangan di mana tahanan hanya bisa dijenguk oleh keluarganya. Sementara secara de jure Camelia belum menjadi istri Amar. Itu harus adiknya. Kan kalau aku kan emang belum siapa-siapanya Bang Amar. Jadi adiknya nanti daftar atau apa nanti ada sebulan sekali tuh jadwal video call doang sementara. Nanti kalau udah 3 bulan baru biasanya udah boleh dikunjungin. Tapi sebagian netizen banyak yang meragukan ketulusan cinta Camelia pada mantan suami Irish Bella itu. Pasalnya saat tampil di podcast bersama pakar psikologi forensik Reza Indragiri, Camelia mengaku sempat jenuh dan kesal karena setiap hari seolah dipaksa mentransfer uang 200 hingga 500 ribu untuk biaya kamar dan makan Amar selama di rutan. Mungkinkah Amar menjalani hidup hedon ala napi karena tak mau makan ransum penjara dan rela bayar kamar eksklusif demi menghindari sel tikus selama ditahan di rutan Salemba dan LP Cipinang? Dengan 500 ribu lalu kamar seperti apa yang didapat oleh Amar Zoni? Paling tidak di kamar Amar Zoni sendirian. Tahu saya Bang Amar itu berdua karena yang satu emang saya suruh untuk bantu-bantu Bang Amar buat ya daripada dia nggak ada kerjaan gitu. Jadi saya bayar dia seminggu 200 ribu buat nyuci baju Bang Amar, beres-beresin kamar. Dengan adik-adiknya tidak menyokong gitu, Mbak Kamel yang kemudian mengambil alih itu. Ya itu dulu kerjanya saya dibohongin terus sama dia. Dibohongin, tapi katanya jujur. Iya, maksudnya dibohongin tuh maksudnya untuk makan. Misalkan makannya 200 ribu, mungkin dia ngelebihin atau apa gitu lah, saya nggak ngerti lah. Perjuangan Amar Zoni untuk mendapatkan keadilan belum selesai. Berbeda dengan perjuangan Sandra Dewi yang auto menyerah setelah pihak pengadilan mengungkap fakta baru di persidangan kasus keberatan atas perampasan aset-asetnya. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, istri terpidana korupsi Tata Niaga Timah senilai 300 triliun itu mendadak mencabut gugatannya. Benar, hari ini hari Selasa 28 Oktober. Tadi sudah kita lihat bersama bahwa tiba-tiba saja dari pihak pemohon mencabut
permohonan keberatan, yaitu dari pihak Sandra Dewi dan kawan-kawan. Sesuai pencabutan lagi. Iya, tapi alasannya apa mungkin Bang? Kenapa Bang? Berbekal perjanjian pranikah yang dibuat sebulan sebelum pernikahan, semula Sandra Dewi pede mengajukan gugatan. Ia ingin aset properti, deposito, perhiasan, serta 88 tas branded dikembalikan padanya. Namun fakta di persidangan justru menjadi bumerang bagi artis asal Bangka itu. Hakim berhasil membuktikan Harvey mentransfer uang ke rekening Kartika Dewi dan Raymond Gunawan yang merupakan adik dan manajer Sandra Dewi. Kuasa dari pemohon mendapat kuasa dari para pemohon, Sandra Dewi, Kartika Dewi, dan juga Raymond Gunawan. Berarti nasib-nasib tas-tas dan segala macam tuh kemana gitu ya Mbak? Kalau seperti apa? Itu dirampas hukum negara. Ya, sudah selesai. Tadi sudah dibacakan penetapan juga oleh majelis hakim. Ibarat ungkapan jaksa dan hakim lo lawan, Sandra Dewi semakin jauh dari awak media karena malu akal bulusnya diperbincangkan warga plus 62. Waduh, plot twist lagi nih dari Sandra Dewi. Awalnya kan heboh banget tuh ya. Sandra ngotot minta asetnya untuk dikembalikan karena mengaku itu adalah hasil dari jeripayahnya sendiri. Sekarang tiba-tiba cabut gugatan. Jadi makin bingung kan? Alih-alih bisa nih membuktikan aset itu murni hasil kerja kerasnya, Sandra Dewi malah mundur teratur. Mungkin karena ada dugaan aliran dana dari sang suami nih yang masuk ke rekeningnya. Kalau bener gitu ya daripada makin ribet, mending patuh aja deh sama keputusan hukum. Alright pemirsa, terus saksikan Ghost-Spot setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5.45 waktu Indonesia Barat di RCTI. Karena kabar selebriti paling hot bisa pemirsa update tentunya hanya di Ghost-Spot. Bersama saya, Donna Arsinta. Have a nice day. Untuk pertama kalinya, semua yang kamu like, share, and subscribe hadir di sini. Malam selebrasi untuk para pencetak tren. Bersama para bintang tamu spesial. Inilah Indonesian Greater Night Celebration, live dan eksklusif di RCTI.